siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PD Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Seperti yang sudah saya prediksikan sebelumnya, bahwasanya Gibran ini akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Walaupun sempat kita dibuat bingung karena deklarasi Pak Prabowo ini sepertinya diundur-undur, tetapi pada akhirnya kita bisa saksikan hari kemarin atau beberapa jam yang lalu ya, itu sudah dipastikan bahwa cawapresnya Prabowo adalah Gibran. Lalu bagaimana keadaan ini? Tentu saja ini menguntungkan bagi pasangan Amin, yaitu Anies dan Caimin. Kenapa? Karena tentu saja Gibran itu secara partai adalah kader dari PDIP. Pak Jokowi juga adalah orang yang diangkat oleh PDIP. Tetapi tiba-tiba Gibran diusung oleh Golkar, walaupun itu penuh tanda tanya besar. Golkar itu punya banyak kader yang bagus, tetapi kenapa Gibran yang notabene-nya bukan kader partai Golkar, tapi malah Gibran yang diangkat atau diutus menjadi cawapres atau diusung dari partai Golkar untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian apa sisi menguntungkannya bagi pasangan Amin? Karena berarti sekarang konflik yang secara personal atau secara pribadi adalah antara kekuatan Pak Jokowi dengan Bu Megawati atau PDIP. Jadi di luar masalah Pilpres, tentu saja di sini ada semacam hal yang tidak mengenakan kepada salah satu sisi. Ya kita tahu Pak Jokowi itu 10 tahun berkuasa, itu jelas tentu jasanya PDIP, karena PDIP yang mengusung Pak Jokowi. Tetapi pada akhirnya malah Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP. Walaupun tidak ada pengumuman resmi bahwa Pak Jokowi itu tidak mendukung Ganjar, tetapi ya mana ada orang tua tidak mendukung anaknya. Terlepas dari masalah mengkait-kaitkan ini dengan keputusan MK, sehingga pada akhirnya Gibran lolos, di mana awalnya sempat tidak lolos, itu hal lain. Tetapi yang jelas konflik antara paslon yang diusung oleh PDIP dengan konflik yang diusung dengan paslon yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan juga Demokrat ini tentu bukan hanya sebatas masalah di dalam merebut suara yang paling banyak, tetapi juga ada semacam personal konflik. Ada konflik yang bersifat pribadi lah, bukan hanya berkompetisi. Kenapa demikian? Karena ada hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Bagaimana orang yang jelas-jelas kader PDIP malah tiba-tiba nyebrang menjadi lawan, menjadi kompetitor. Bagaimana Pak Jokowi yang 10 tahun menuai jasa dari PDIP, yaitu didukung, disupport sampai menjadi presiden berkuasa selama 10 tahun, malah tiba-tiba kemungkinan paling besar yaitu 99,9% tentu akan mendukung Prabowo. Kalau dua orang ini atau dua kubu ini ribut seribut-ributnya, berkonflik sekonflik-konfliknya, akan ada nanti kampanye-kampanye atau serangan-serangan yang di luar nurul. Ya mungkin akan dikorek-korek masalah keputusan MK yang kontroversial karena pamannya adalah sebagai ketua MK. Akan ada perang yang terkonsentrasi kepada dua kubu ini saja. Karena biasanya orang berkonflik itu mesti ada sisi-sisi personalnya, sisi-sisi pribadinya. Artinya personal itu adalah internal partainya itu. Nah, sementara Anies dan Caimin ini, ya ini tidak akan dipandang sebagai lawan, tetapi malah ini bisa bergerak sendiri. Jadi seperti 3 kubu, 2 orang ribut, 1 enggak. Nah, kalau kita umpamakan ada di piring itu ikan, terus yang mau merebut ini 3 kucing, tapi 2 kucing sudah ribut sendiri, yang 1 kucing ini yang melenggang dengan mudah.
apalagi kalau kita mendengarkan ucapan para pengamat ya, simak di TV One atau Metro TV, ulasan para pengamat itu sebetulnya Gibran masuk di Prabowo ini justru malah berpotensi menurunkan elektabilitas Prabowo. Kenapa? Karena dari bursa Wapres Prabowo itu Gibran paling bawah, masih lebih tinggi Erick Thohir, lebih tinggi Ridwan Kamil. Kemudian sebetulnya misalnya wakilnya Prabowo ini bukan Gibran, taruhlah Erick Thohir atau Ridwan Kamil, kita masih bisa memandang pure Prabowo itu ingin membangun bangsa ini, ingin berkarya untuk memimpin bangsa ini, sehingga tentu mencari wakil yang berpengalaman, lebih matang secara usia. Tetapi kok tiba-tiba milih Gibran, orang akan terfokus kepada jangan-jangan Prabowo ini ya berkolaborasi dengan Jokowi, di mana Pak Jokowi itu bertujuan untuk membangun dinasti politik. Artinya walaupun tidak bisa 3 periode, tetapi dengan naiknya Gibran menjadi cawapres, tentu tidak serta-merta turun dari kekuasaan secara sepenuhnya. Apalagi bukan tidak mungkin di tengah jalan nanti Pak Prabowo mungkin sakit atau mungkin apa, sehingga bisa jadi Gibran yang jadi presidennya. Dan kalau dilihat-lihat Pak Jokowi ini memang sangat sakti ya. Bandingkan dengan Pak SBY berkuasa 10 tahun, tidak mampu mengantarkan anaknya menjadi cawapres, apalagi menjadi wapres. Begitu juga Bu Megawati, partainya berkuasa 10 tahun, tidak mampu mengangkat anaknya menjadi wapres, apalagi presiden. Bahkan menjadi calon saja tidak pernah. Nah, Pak Jokowi berkuasa 10 tahun, bahkan bukan ketua partai, tetapi kader saja di dalam partainya mampu mengangkat anaknya menjadi cawapres, apalagi kalau menang ya, menjadi wapres. Begitu ya. Tetapi ini sangat empuk untuk diserang nanti tentang masalah isu-isu dinasti, membangun politik dinasti. Begitu juga memanfaatkan kekuasaannya dan sebagainya. Dan yang menyerang sangat getol nanti adalah lawannya yang dari pasangan atau partai PDIP. Sementara pasangan Anies dan Caimin ya seperti dalam sholat itu, waladhdallin, amin, bukanlah jalan orang-orang yang sesat, amin. Kira-kira begitu ya. Walaupun ini masuk kepada politisasi sholat jamaah atau bagaimana, tetapi kenyataannya ketika kita sholat, setelah waladhdallin itu mesti orang sebut amin. Jadi berdoa kepada Allah, semoga Anies, kita ada di jalan yang benar, jalannya orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang tersesat. Maka semua akan menjawab amin. Jadi semoga pasangan Anies Caimin ini menjadi jalan yang benar, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.